Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Risma Nur Rahmawati SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan teman-teman yang kami sayangi. Baik, kami dari kelompok 2 kelas PAI 3C akan mempresentasikan hasil kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dengan judul Pemanfaatan minyak serai wangi sebagai aromaterapi untuk mengurangi stres bagi mahasiswa dalam era pandemi. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Alifia Trihandayani dengan NIM G00020143 Prodi PAI Angkatan 2020 dan 3 rekan saya yaitu Zulaiha Nurul Insani dengan NIM G00020147 Prodi PAI Angkatan 2020. Kemudian Alia Rahmawati Dewi dengan NIM G00020189 Prodi PAI Angkatan 2020. Dan yang terakhir, Rizky Puji Julianti dengan NIM A2201800067 Prodi PKN Angkatan 2018. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dari PKM kami. Saat ini, di berbagai negara terutama Indonesia mengalami banyak kerugian di berbagai sektor akibat wabah virus COVID-19, mulai dari sektor perekonomian hingga sektor pendidikan. Wabah ini menyebabkan para warga untuk tetap di rumah saja, termasuk pembelajaran sekolah dan perkuliahan. Para pelajar dan mahasiswa diombang-ambing oleh kebijakan pemerintah dalam pembelajaran, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Namun tidak disangka bahwa pembelajaran secara online ini menyebabkan banyaknya mahasiswa dan pelajar mengalami stres. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harhab dan kawan-kawan dalam jurnal analisisnya yang berjudul Tingkat Stres Akademik pada Siswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa COVID-19. Berdasarkan analisis data, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata siswa mengalami stres dan dalam kategori sedang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 300 sampel mahasiswa. Nah, apa sih penyebabnya? Apa penyebab dari stres yang dialami oleh para siswa dan mahasiswa? Ternyata, faktor utama yang menyebabkan para siswa dan mahasiswa mengalami stres pada pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 yaitu banyaknya tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini dilakukan oleh Livana dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Tugas Belajar. Apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Kelompok kami mempersembahkan produk minyak serai wangi, produk yang berupa oil yang dapat digunakan sebagai aromaterapi yang akan menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan stres khususnya kepada para mahasiswa selama era pandemi ini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penyulingan minyak serai wangi? Yang kedua, mengapa minyak serai wangi dapat digunakan sebagai penghilang stres bagi mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana cara agar terapi serai wangi dapat mengurangi stres dan membantu tidur lebih nyenyak? Untuk tujuan, yang pertama mengetahui cara penyulingan minyak serai wangi, yang kedua untuk mengetahui kegunaan minyak serai wangi sebagai penghilang stres para mahasiswa, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara terapi minyak serai wangi. Selanjutnya untuk keluaran, yang pertama terciptanya alternatif alami untuk penghilang stres, yang kedua terciptanya peluang bisnis baru untuk ibu rumah tangga dan para mahasiswa. Selanjutnya sebagai pembuatan artikel ilmiah, dan yang terakhir adalah publikasi melalui media sosial. Selanjutnya mengapa kelompok kami memilih serai wangi? Serai wangi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai aromaterapi penghilang stres. Serai wangi mengandung minyak yang memiliki aroma harum yang dapat menenangkan siapapun. Daun dan akar serai wangi atau Cymbopogon nardus mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Selain itu juga daunnya mengandung minyak astiri yang terdiri dari berbagai senyawa yang memiliki bau yang khas.
Polifenol dan minyak astiri adalah kelompok utama bahan kimia yang memiliki aktivitas melawan mikroba. Hal ini dibuktikan pada penelitian sebelumnya bahwa minyak astiri Cymbopogonardus yang termasuk dalam genus yang sama dengan Cymbopogonardus memiliki aktivitas antimikroba yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri. Kondisi umum lingkungan. Di Indonesia, pengembangan serai wangi hampir mudah ditemukan, mengingat serai wangi merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan dan tidak ada kekhususan, sehingga banyak pekebun yang membudidayakannya. Minyak serai wangi Indonesia dikenal dengan nama Java Citronella Oil. Berikut daerah pengembangan serai wangi terdapat di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Melihat peran komoditas serai wangi dan hasil olahannya yang banyak memberikan manfaat dan kontribusi bagi negara dan para petani atau pekebun khususnya, sehingga harus didukung dalam suatu perencanaan yang menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka itu kami melibatkan usaha minyak serai wangi untuk penumbuhan kemitraan antara petani produsen dan pabrik pengolah. Peran minyak serai wangi yang pertama membantu memperlancar pernafasan, yang kedua mengurangi rasa sakit kepala, yang ketiga sebagai terapi penghilang stres, dan yang keempat adalah mengobati gatal akibat gigitan serangga. Analisis SWOT pada produk minyak serai wangi aromaterapi. Berikut yaitu straight, menggunakan bahan yang tersedia di alam, dapat mengurangi masalah pernafasan, harganya terjangkau, informasi tersedia pada kemasan. Untuk weakness, produk jarang dikenal masyarakat, masih menggunakan alat produksi rumahan atau home industry. Selanjutnya terkait opportunity, saat ini produk terbilang jarang di pasaran, masyarakat terutama penderita gangguan pernafasan dan yang memiliki gangguan stres ringan sangat membutuhkan produk ini untuk mengurangi penyakit tersebut, sekaligus bahan-bahannya mudah didapat. Terkait threat, yaitu resiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi di Indonesia, kompetitor dengan produk sejenis tetapi dengan desain yang berbeda. Selanjutnya terkait anggaran biaya, modal awal 9.850.000, penentuan HPP atau harga pokok penjualan adalah 19.700, biaya produksi per tahun yaitu 118.200.000, keuntungan per tahun yaitu 19.800.000, jangka waktu pengembalian modal adalah 6 bulan, break even point per unit yaitu 2.984, break even point rupiah yaitu 1.267.760.211 rupiah. Produk akan dipasarkan dengan harga yang ditawarkan yaitu 23.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pelaksanaan dari produk yang akan kami kembangkan. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan proses dari produksi, yang kedua pengemasan dan pengecekan, yang ketiga promosi dan pemasaran, dan yang keempat adalah evaluasi program. Untuk yang pertama adalah proses produksi. Dalam proses produksi ini, kami mempersiapkan alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya, yaitu alat penyulingan, serai wangi segar, tungku pemanas, botol minyak, saringan, gelas takar, pembungkus, dus kemasan, timbangan digital, dan botol pam. Lanjut untuk proses pembuatan produk ini. Dalam pembuatan minyak serai sebagai aromaterapi ini melalui beberapa tahap yang akan dilakukan untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Adapun langkahnya, yang pertama, sebelum melakukan proses pembuatan produksi ini, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian gunakan masker dan sarung tangan. Yang kedua, masukkan air ke dalam alat penyulingan secukupnya. Yang ketiga, masukkan serai wangi ke dalam ketel suling.
Lalu kita bisa mengisolasi pinggirannya untuk mencegah panas mengalir keluar. Dan yang untuk keempat, setelah berapa saat minyak sendiri akan terlihat di tabung pemisahnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada tahap pengemasan dan pengecekannya. Pada tahap ini, minyak serai sebagai aromaterapi akan dikemas sebaik dan semenarik mungkin dalam kemasan botol. Dan pada setiap kemasan botol minyak serai sebagai aromaterapi ini, kita akan memberi isi dengan berat 100 gram, yang pada sisi luar khususnya bagian depan kemasan botol terdapat logo, kemudian bagian belakang kemasan terdapat rincian bahan, cara pembuatan serta tulisan manfaat dan cara penggunaan agar dapat meningkatkan emosional konsumen. Nah, dalam pengecekan kualitas kemasan yang dilakukan sebelum dipasarkan, yaitu kemasan harus dicek terlebih dahulu untuk menjamin kerapatan kemasannya. Lalu pengecekan kelayakan pemasaran, tahap yang paling penting yaitu pengecekan atau menyortir produk agar layak untuk dipasarkan dan siap dijual kepada masyarakat. Selanjutnya, ini merupakan contoh bentuk desain kemasan produk kami. Untuk yang pertama, kita menggunakan botol pump agar efektif dan tidak ribet. Lalu, desain produknya sangat simpel dan tidak terlalu banyak ornamen. Lalu ada juga bagian depan, dapat kita lihat. Di situ terdapat nama atau brand produk minyak serai wangi yang akan kami kembangkan nantinya dan gambar serai wangi khususnya ya. Lalu ada juga bagian belakang produk, terdapat keterangan bahan pembuatan, cara penggunaan, dan manfaatnya. Promosi dan pemasarannya, kita menggunakan marketing mix. Nah, untuk promosinya kita menggunakan media sosial, bisa dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp yang mudah dijangkau semua orang gitu. Lalu kita memberikan sosialisasi dan memberikan pamflet ke setiap mahasiswa di sekitar kampus dan luar kampus agar bisa tersebar luas dengan disampaikan dari mulut ke mulut. Untuk evaluasi program, yang pertama, sisi ketenaga kerjaan. Usaha ini akan dijalankan oleh mahasiswa. Diharapkan melalui kegiatan ini akan menambah skill kewirausahaan bagi mahasiswa. Selain itu juga menambah pemahaman tentang manajemen waktu dan strategi pemasaran suatu produk. Untuk yang kedua, sisi kesehatan. Produk yang dihasilkan ini diharapkan menjadi salah satu alternatif terapi penghilang stres khususnya untuk para mahasiswa di era pandemi sekarang ini. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Saya sekaligus mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.